Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Id rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kemudahan kepada kita untuk berkumpul di tempat yang mubarakah ini guna melakukan dari sebagian kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita semuanya. Setelah berlalunya bulan Ramadan, ada syariat salat Id. Dan pada khutbah yang ringkas ini kami akan terangkan dari beberapa hikmah dari Idul Fitri tersebut. Di antara dari hikmah adanya Idul Fitri diterangkan dalam Al-Qur'anul Karim oleh Allah Subhanahu wa taala, "Walitukmilul iddata walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Agar kalian menyempurnakan bilangan bulan Ramadan tersebut dan agar kalian bertakbir kepada Allah dan agar kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terdapat padanya ada 3 pelajaran, 3 hikmah, faedah dari berlalunya bulan Ramadan. Yang pertama, agar kita menyempurnakan bilangan bulan tersebut. Seorang dia berpuasa di bulan Ramadan dengan menyempurnakan bilangan bulan itu, apakah 29 hari atau 30 hari, itu merupakan hal yang telah sempurna. Kemudian yang kedua dikatakan walitukabbirullah, agar kalian bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala, membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala dibesarkan pada rububiyahnya, pada uluhiyahnya, pada nama dan sifatnya, pada syariat dan takdirnya. Kemudian dari hikmah yang ketiga diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa la'allakum tashkurun, dan agar kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui seluruh nikmat tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diucapkan dengan lisan dengan memuji Allah, alhamdulillah, dan seorang dia bersyukur kepada Allah dengan menegakkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhi segala dosa dan maksiat. Dan dari bentuk kesyukurannya juga kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mencintai Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat tersebut. Makanya dari sebagian hikmah berlalunya dari bulan Ramadan dan agungnya hari raya Idul Fitri ini, demikian pula hari raya Idul Adha, itu diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sedemikian rupanya. Dia datang setelah ibadah-ibadah yang besar. Perhatikan dari Idul Fitri, dia datang setelah rukun Islam yang keempat, yaitu
puasa Ramadan. Kemudian datang setelahnya itu ada zakat, dari kewajiban juga, yang merupakan bagian dari rukun Islam yang ketiga. Setelah itu datanglah dari syariat Idul Fitri. Demikian pula pada Idul Adha juga diikutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syariat-syariat yang agung sebelumnya dari ibadah haji yang merupakan rukun Islam yang kelima. Kemudian setelahnya datang dari syariat Id tersebut. Dahulu di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi baru hijrah ke Madinah, beliau mendapati dari masyarakat jahiliyah mereka punya hari raya juga, 2 hari yang mereka bergembira padanya, yang mereka bermain-main ya pada hari tersebut. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Abu Dawud dan selainnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qad abadalakum bihima khairan minhuma Idul Fitri wa Idul Adha. Sesungguhnya Allah telah menggantikan untuk kalian 2 hari yang lebih baik daripada 2 hari yang kalian berada padanya. Itulah Idul Fitri dan Idul Adha. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Kemudian dari hikmah yang lain lagi dari adanya Idul Fitri tersebut, agar seorang itu dia bergembira dengan datangnya hari tersebut. Karena yang bergembira hakikatnya adalah orang-orang yang berpuasa. Adapun yang tidak berpuasa, yang larut dalam dosa dan maksiat, hakikatnya mereka tidak bergembira pada hari ini. Walaupun zahirnya mereka pergi salat, tapi mereka hakikatnya tidak bergembira. Karena kegembiraan itu apa yang ada dalam hati seorang hamba yang tampak pada gerak-gerik dari lisan dan perbuatannya. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lis-shaimi farhatan, farhatun inda fitri wa farhatun inda liqa'i rabbih." Untuk orang yang berpuasa ada 2 kegembiraan. Yang pertama, kegembiraan tatkala dia berbuka, dia tidak lagi berpuasa, dia telah berhari raya. Itu kegembiraan yang pertama di dunia dia dapatkan. Kemudian kegembiraan yang kedua, wa farhatun inda liqa'i rabbih, kegembiraan tatkala dia berjumpa dengan Rabb-Nya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim dan muslimah akan melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat di 2 tempat. Yang pertama di Arasat Al-Qiyamah, di padang mahsyar. Diterangkan dalam Al-Qur'anul Karim oleh Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Qiyamah, wujuhun yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah pada hari itu berseri-seri kepada Rabb-Nya mereka melihat. Dan tempat yang kedua, tatkala mereka masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, untuk orang-orang yang berbuat baik mereka mendapatkan surga al-husna dan az-ziyadah, yaitu tambahan, yaitu melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Makanya dari sebagian dari hikmah yang lain lagi adanya hari raya Idul Fitri. Seorang dia bergembira dengan puasanya. Diharapkan dari apa yang dia telah perbuat, dari apa yang dia telah amalkan di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan para salaf di masa dahulu kala mereka berdoa kepada Allah 6 bulan setelah Ramadan agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ibadahnya. Dan 6 bulan berikutnya mereka berdoa kembali kepada Allah agar diperjumpakan dengan bulan Ramadan yang lainnya. Kemudian di antara hikmah yang lain lagi dari adanya Idul Fitri, yaitu dengannya seorang dia istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dia beribadah hanya di bulan Ramadan saja, tapi dia beribadah pada seluruh bulan, pada seluruh waktu. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, dan sembahlah Rabbmu sampai datang yang namanya keyakinan, yaitu kematian. Dan juga diterangkan di ayat yang lainnya, kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jangan sekali-kali kalian meninggal kecuali dalam keadaan muslim. Orang-orang yang istiqomah kepada Allah dalam agama ini, pada saat dia sakaratul maut,
akan diberikan kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surga yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sungguh orang-orang yang berkata, Rabb kami adalah Allah, lalu mereka istiqamah, maka akan turun kepada mereka para malaikat. Ini di sakaratul maut, dan mereka akan berikan kabar gembira. Alla takhafu wa la tahzanu, janganlah kalian khawatir dan janganlah kalian bersedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan berikanlah kabar gembira dengan surga yang dengannya kalian telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian sahabat telah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku sebuah perkataan dalam Islam yang aku tidak akan bertanya lagi kepada yang lainnya selainmu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qul amantu billahi tsumma istaqim. Katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqamah. Maka ini dari hal yang penting kita jaga. Setelah bulan Ramadan berlalu, jangan dia tinggalkan dari salatnya misalnya, jangan dia tinggalkan dari puasanya, dari salat malamnya, dari sedekahnya, dari membaca Al-Quran. Ya. Ada dari ibadah-ibadah sunnah yang lain disusulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah Ramadan ini ada puasa 6 hari di bulan Syawal. Diterangkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shama Ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal, kana kasyamid dahar." Siapa yang berpuasa Ramadan kemudian dia ikutkan 6 hari di bulan Syawal, maka seakan-akan pahalanya dia berpuasa selama setahun lamanya. Diterangkan dalam keutamaan salat malam, Nabi telah mengancam sebagian sahabat. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "La takun mithla fulan, kana yaqumu minal lail, thumma taraka qiyamul lailah." Kata Nabi, jangan kamu seperti si anu. Dulunya dia salat malam, kemudian dia tinggalkan salat malamnya setelah bulan Ramadan. Jadi ikutkan dari ibadah-ibadah. Setelah Ramadan ini ada ibadah-ibadah yang lain. Dan ingat, dari ciri diterima amalannya seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala dilihat setelah Ramadan. Dilihat setelah bulan Ramadan berlalu. Kalau dia istiqomah, dia jaga ketaatannya, dia jauhi dosa dan maksiat, setelah Ramadan berlalu, maka itu ciri dari dia akan diterima amalannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia tidak menjaganya, maka itu di antara ciri tidak diterima amalannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku qali hadza kama tasma'un, astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzam, innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Pada khutbah yang kedua, kita akan terangkan sebagian dari hikmah yang lain lagi dari berlalunya bulan Ramadan dan datangnya hari raya Idul Fitri ini. Di antara hikmah yang lain lagi diterangkan kepada kita dari ciri orang-orang yang bertakwa. Kita telah mengetahui, sering kita dengarkan dari bulan Ramadan, dari keutamaan bulan Ramadan tersebut. Di antara keutamaan puasa, la'allakum tattaqun, dan diterangkan di antara sifat orang-orang yang bertakwa oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan bersegeralah kalian kepada pengampunan Rabb kalian dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Dipersiapkan oleh Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Diterangkan sifat orang-orang yang bertakwa oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya yaitu orang-orang yang berinfak
alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, yang berinfak dalam keadaan senang ataupun susah. Wal kadhiminal ghaidh, dan dia menahan amarahnya. Wal afina 'anil nas, dan dia memaafkan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat baik. Di antara hikmah dari Idul Fitri, seorang kalau dia punya salah kepada yang lainnya, atau mungkin ada orang lain yang salah kepadanya, maka dia maafkan, dia meminta maaf. Itu merupakan dari sifat orang-orang yang bertakwa, yang telah berpuasa selama sebulan lamanya. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan itu merupakan sifat dari orang-orang yang berbuat ihsan, yang merupakan ciri dari penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara dari keutamaan yang paling utama, dari amalan yang paling afdal, tatkala Nabi ditanya oleh sebagian para sahabat tentang amalan yang paling afdal, maka di antara beliau jawab adalah engkau masukkan kegembiraan pada hati seorang mukmin, pada hati seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan amalan yang paling afdal. Dan ketika seorang dia tersenyum kepada saudaranya, kepada saudarinya, maka itu merupakan sedekah. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tabassamuka fi wajhi akhika sedekah. Maka hendaknya seorang dia menjaga dari amalan-amalan yang kita terangkan ini. Tatkala telah berlalu bulan Ramadan, hendaknya dia saling memaafkan. Dia maafkan orang-orang yang pernah bersalah kepadanya, atau dia punya salah kepada orang lain, dia minta maaf kepada saudaranya, kepada saudarinya, dan dia jangan bermuka masam kepadanya. Kemudian yang terakhir dari wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada khutbah Id, beliau menyampaikan khutbah, dan beliau menyampaikan khutbah khusus kepada para wanita agar mereka bertakwa kepada Allah, bersedekah, menjaga kehormatannya, dan menjaga hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia memakai hijab. Kalau dia seorang ibu, maka dia didik anak-anaknya, karena itu merupakan tanggung jawabnya yang akan ditanyakan pada hari kiamat nanti. Dia mentaati suaminya kalau dia sudah menikah. Jika dia belum menikah, dia mentaati orang tuanya. Maka ini dari wasiat-wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para wanita secara khusus, yang dengannya itu merupakan sebab-sebab mereka masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Innahu waliyadzalika wal qadiru alaih. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika wa nabiyyika Muhammad wa man sara bi nahjihi minas sahabati wal khulafa'ir rasyidin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lana dhunubana dikkaha wa jillaha wa awalaha wa akhiraha wa alaniyataha wa sirraha ya arhamar rahimin. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih aimatana wa la ta'murina waj'alil hadzal balada baladan amina mutma'inna wa sa'ira bilal muslimin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ta'atik. Allahumma ajirna minan nar. 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 Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa ma taqarraba ilaiha min qawlin wa amal wa na'udzu bika minan nar wa ma taqarraba ilaiha min qawlin wa amal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa taqabbalallahu minna wa minkum sahihal a'mal. Kullu amin wa antum bi khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.